Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Kali ini kita akan belajar tentang materi Bani Umayyah. Bani Umayyah terbagi menjadi dua. Ada Bani Umayyah 1 dan Bani Umayyah 2. Bani Umayyah 1. Bani Umayyah 1 ada pada tahun 661 hingga 750 Masehi, kurang lebih selama 90 tahun. Setelah Ali bin Abi Thalib digulingkan, tidak ada lagi kekhalifahan Islam. Kemudian muncullah kerajaan atau negara Islam. Kerajaan Islam pertama di dunia bernama Bani Umayyah atau Daulah Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Ibu kota Bani Umayyah I berada di Damaskus, yang sekarang menjadi bagian dari negara Suriah. Gelar kepala negaranya disebut dengan Khalifah. Kemudian dasar-dasar pemerintahan dibangun oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia mendirikan pos, angkatan darat, dan mencetak mata uang. Selain itu, menjadikan juga qadhi atau hakim menjadi sebuah profesi. Beberapa khalifah Bani Umayyah I yang berada pada puncak kejayaannya. Yang pertama, Walid bin Abdul Malik. Di masa Walid bin Abdul Malik, kondisi Bani Umayyah terasa tentram, makmur, dan tertib. Perluasan wilayah pun hingga ke Afrika Utara, menembus Maroko, Aljazair, kemudian menyeberang lautan hingga menaklukkan wilayah barat daya benua Eropa, yaitu Spanyol. Selain itu, Abdul Walid bin Abdul Malik juga membangun panti untuk orang-orang yang cacat, jalan raya, pabrik-pabrik, gedung pemerintahan, dan juga masjid-masjid dengan sangat megah. Selanjutnya, masa Umar bin Abdul Aziz. Pada masa ini, ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat. Kekhawatiran Umar bin Abdul Aziz akan hadis yang mulai hilang membuatnya mengadakan sayembara kepada ilmuwan untuk membukukan hadis. Kecintaannya terhadap agama serta ketegasannya dalam memerintah membuat Umar bin Abdul Aziz memiliki julukan Al-Faruq II. Perluasan wilayah pada masa Umar bin Abdul Aziz masuk hingga ke Perancis. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghufari. Perluasan wilayah juga sampai ke Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Lalu yang terakhir, Abdul Malik bin Marwan. Pada masanya, ia mencetak mata uang berbahasa Arab dan menggantikan mata uang Bizantium, meresmikan bahasa Arab menjadi bahasa pemerintahan, dan melakukan pembenahan administrasi negara. Bani Umayyah II berlangsung pada tahun 756 hingga 1031 Masehi, didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, dengan pusat pemerintahannya ada di Cordoba, yaitu di Andalusia yang kini menjadi negara Spanyol, berkuasa selama 275 tahun di Eropa. Kepala negaranya bergelar Amir. Masa kejayaan berada pada masa Abdurrahman An-Nasir dan Hakam Al-Muntasir. Banyak ilmu pengetahuan yang ditinggalkan pada masa Bani Umayyah II, khususnya di Eropa. Peninggalan Bani Umayyah II di Andalusia. Yang pertama, berdirinya Universitas Cordoba yang memiliki koleksi buku mencapai 400.000, memiliki 491 masjid dan 900 pemandian umum. Majunya ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah didukung dengan sistem pendidikan yang bagus. Pertama, tempat pendidikan. Yang pertama, khutab, yaitu tempat anak-anak belajar baca tulis. Kalau di Indonesia kita sebut dengan TPA. Yang kedua, masjid. Masjid dijadikan tempat pendidikan formal, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Yang ketiga, majelis sastra, yaitu tempat ilmuwan-ilmuwan berdiskusi tentang kesusastraan. Yang keempat, ada namanya pendidikan istana, yaitu pendidikan untuk anak-anak dan saudara-saudara raja. Terakhir, ada namanya Badiyah, yaitu tempat belajar tentang bahasa Arab yang murni. Kedua, karakteristik pendidikan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, menggunakan bahasa Arab. Kedua, meneguhkan agama Islam pada wilayah-wilayah yang baru.
ketiga, memprioritaskan ilmu nakliyah atau ilmu yang berdasar pada Al-Quran dan media komunikasi. 4. Membuka pengajaran bahasa asing. Dan terakhir, menggunakan surau atau khutab dan masjid sebagai tempat untuk belajar. Semangat belajar umat Islam pada masa Bani Umayyah melahirkan ilmuwan yang menjadi tumpuan di bidangnya. Yang pertama, di bidang hadis, ada Imam Bukhari dengan kitabnya Sahih Bukhari, Imam Muslim dengan kitabnya Sahih Muslim, Imam Abu Daud dengan kitabnya Sunan Abu Daud, Imam An-Nasai dengan kitab Sunan An-Nasai, At-Tirmizi dengan kitab At-Tirmizi, Ibnu Majah dengan kitab Sunan Ibnu Majah. Selanjutnya di bidang tafsir, ada beberapa tokoh di antara lain Muqatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, dan Muhammad bin Jarir. Dalam ilmu fikih terdapat beberapa tokoh, antara lain Sa'id bin Musayyib, Salim bin Abdullah bin Umar, Rabi'ah bin Abdurrahman, Az-Zuhri, Ibrahim bin Nakhai, Hasan al-Basri, Tawus bin Haisan, Atha bin Ra'bah, Asy-Syu'aibi, dan Makhul. Selanjutnya di bidang tasawuf ada Hasan al-Basri, beliau yang mengenalkan sifat zuhud, roja, dan khauf. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri, Rabi'ah al-Adawiyah, dan Ibrahim bin Adam. Lahir juga ilmuwan dalam bidang sains, di antaranya ada di paket dari Dinas halaman 103 sampai 104. Selain itu ada juga yang sudah terangkum. Yang pertama, Abu Ubaidah Muslim bin Ubaidah Al-Balansi atau dikenal dengan Al-Balansi, ahli di bidang astrolog, ahli hitung, ahli pergerakan bintang. Ada bukunya yang disebut dengan Sahih Kiblat. Yang kedua, Abu Al-Qasim Abbas Al-Farnas atau disebut dengan Al-Farnas, itu ahli di bidang astronomi dan kimia. Beliau dikenal sebagai Bapak Farmasi. Selanjutnya, Ahmad bin Iyas Al-Qurtubi, ahli di bidang kedokteran. Yang keempat, Al-Zahrawi atau Abdul Qasis, itu ahli dokter bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Karya Abdul Qasis disebut-sebut menjadi rujukan di universitas-universitas Eropa, bahkan hingga tahun 1776 Masehi di Oxford University. Yang kelima, Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, ahli dalam bidang sejarah, penyair, dan nahwu shorof. Keenam, Muhammad bin Musa Al-Razi, ahli dalam bidang sejarah. Abu Bakar Muhammad bin Umar, ahli bidang dalam sejarah. Uray bin Sa'ad, juga ahli dalam bidang sejarah. Yang kesembilan, Hayyan bin Khalaf bin Hayyan, ahli dalam bidang sejarah dan sastra. Dan terakhir, Abu Walid Abdullah bin Muhammad bin Al-Faradhi, ahli dalam bidang sejarah dan penulis biografi. Selain ini juga masih ada tokoh-tokoh ilmuwan yang belum tersebutkan. Dengan materi ini kita harapkan bahwa umat Islam menjadi tumpuan peradaban dunia. Kita harus rajin belajar dan menjadi salah satu dalam urutan ilmuwan dan orang-orang berguna di dunia. Sekian materi kali ini, mudah-mudahan kita mampu meneladani semangat belajar para ilmuwan-ilmuwan muslim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.